Teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, Yesus melakukan sebuah tindakan penyucian bait Allah. Jadi tindakan penyucian ini lebih pada konteks di mana orang-orang melihat bait Allah itu sebagai sebuah tempat yang serba bisa, boleh dibilang seperti itu ya. Sehingga mereka pun di tempat doa itu berdagang. Entah menjual merpati, menjual kambing domba, tempat mereka menukar uang dan sebagainya. Ya, sehingga seolah-olah bahwa bait Allah itu menjadi tempat berdagang sekaligus tempat untuk memuliakan Allah. Sementara ketika kita memuliakan Allah, kita harus memisahkan diri dari situasi keramaian, dari situasi pasar misalnya. Nah, Tuhan pada hari ini mengusir para pedagang itu, atau dia menyucikan bait Allah itu dengan mengusir para pedagang itu. Tuhan tuh hendak menekankan bahwa bait Allah itu merupakan tempat untuk kita memuji dan memuliakan Allah. Tempat kita mempersembahkan kurban, entah kurban bakaran, kurban persembahan, dan sebagainya, yang memang tujuannya itu untuk mendekatkan kita dengan Allah. Lalu, kalau aktivitas lain seperti berdagang, tentu bukan di situ tempatnya, bukan di rumah Allah atau di bait Allah. Sehingga Tuhan menekankan bahwa rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Tuhan menekankan bait Allah itu sebagai tempat doa, bukan sebagai tempat untuk berdagang yang dinilai Tuhan sebagai sarang penyamun. Ya, memang kalau kita memahami dengan baik kata sarang penyamun, di sana memang terjadi atau ada mafia-mafia yang bekerja di situ, sehingga membiarkan pedagang-pedagang itu bekerja di situ atau menjual barang-barangnya di sekitaran bait Allah, karena mereka mendapatkan keuntungan besar dari aktivitas berdagang di sekitaran bait Allah itu. Nah, sementara Tuhan melihat itu sebagai tempat sarang penyamun. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tindakan penyucian bait Allah ini sebenarnya sudah terjadi juga pada kitab Makabe atau dalam perjanjian lama, di mana Yudas serta saudara-saudaranya berkata kepada orang banyak, "Musuh kita sudah hancur, baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Artinya di sini bahwa Yudas serta saudara-saudaranya itu menyadari bahwa bait Allah itu merupakan suatu tempat di mana Allah itu bersemayam, atau tempat di mana Allah itu bisa berkontak atau berkomunikasi dengan umatnya. Sehingga bagi Yudas serta saudara-saudaranya, dari tempat itu perlu disakralkan kembali, atau perlu
mentahbiskan kembali, mentahirkannya kembali. Dan juga sebagai bentuk ucapan syukur dari Yudas, ya, bahwa Allah sudah berkenan membantu mereka untuk menghancurkan musuh, ya, menghancurkan musuh. Artinya di sini Bapak bentuk tindakan syukur atau ucapan syukur dari Yudas. Dan tentunya yang paling ditekankan dalam hal ini adalah kesadaran Yudas bahwa Yahweh atau Allah itu merupakan sumber kekuatan bagi mereka, atau Dia adalah Allah yang sama yang dulu menyertai bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan atau tanah terjanji, dan mereka pun bisa bertahan dan bisa mendirikan tempat yang suci ini, yaitu bait Allah itu. Dan kesadaran Yudas itulah yang mendorong dirinya untuk kemudian menyucikan bait Allah itu atau mentahirkannya kembali. Teman-teman yang terkasih, antara tindakan Yudas dalam bacaan pertama dengan tindakan Yesus, tentu kita bisa menarik sebuah pesan penting bahwa bait Allah atau tempat doa itu merupakan tempat bagi manusia yang sakral atau yang suci. Sekaligus kita bisa mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat bersemayamnya Allah atau tempat berdiamnya Allah. Dan di tempat itulah manusia bisa berkomunikasi dengan Allah melalui doanya, pujian, persembahan, dan sebagainya. Dan di dalam bait Allah itu jugalah manusia bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, atau mengungkapkan rasa syukur, menyampaikan apa yang menjadi keputusan atau apa yang hendak diambil dari sebuah keputusan. Jadi seorang itu bisa berkomunikasi di dalam bait Allah itu. Dan untuk konteks kita saat ini, bait Allah itu memang lebih pada hati kita, ya. Mungkin secara fisik kita memahami bait Allah itu sebagai tempat beribadah, misalnya gereja, maupun tempat ibadat yang lain. Tetapi kalau secara mendalam kita melihat bahwa bait Allah itu kemudian dipahami sebagai hati kita atau diri kita sendiri. Kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis, itu diyakini bahwa kita itu sudah menjadi bagian dari Allah, di mana kita dipercayakan oleh Allah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan sekaligus pada dalam pembaptisan itu kita menjadi bait Allah, atau diri kita itu sudah menjadi tempat di mana Allah bisa hadir. Dan dari kita, ketika Allah yang hadir, kita memancarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, teman-teman yang terkasih, hati kita yang menjadi pusat atau Allah yang hadir dalam hati kita tentu menjadi sebuah persoalan juga bagi kita. Apakah kita memang bisa sudah mempersiapkan hati untuk menjadikan diri kita bait Allah, atau menjadikan hati kita itu bait Allah, di mana Allah bisa bersemayam. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita masing-masing, sebab kita ini berhadapan dengan dunia yang penuh dengan gejolaknya, penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya. Kita terkontaminasi dengan dunia sehingga mungkin saja bahwa hati kita tertutup bagi kehadiran Allah. Sehingga kita pun dikatakan sebagai bait Allah. Mungkin kita membutuhkan waktu di mana kita merenungkan dengan sungguh hal ini. Bahwa Tuhan mau bersemayam dalam hati kita dan mau menjadikan kita sebagai bait-Nya yang kemudian memancarkan kebaikan
Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita untuk senantiasa mencintai diri kita yang adalah tempat di mana Allah hendak bersemayam dan sekaligus menjadi kekuatan bagi kita untuk setiap saat mampu menyucikan diri kita sebagai simbol bait Allah dari berbagai tawaran-tawaran dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang menjebak kita ke dalam kegelapan. Semoga